Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan saudari mahasiswa mata kuliah pengantar coding. Minggu ini kita akan membahas teori terkait array struct pada bahasa pemrograman C. Langsung saja kita bahas materi minggu ini seperti apa. Topik pembahasan kita minggu ini adalah pertama terkait array satu dimensi. Kemudian kita akan bahas terkait array dua dimensi. Baru pada video berikutnya akan kita bahas struct. Baik, untuk materi pertama kita akan bahas terkait array satu dimensi ya. Pastinya pernah saudara gunakan sebelumnya di materi string. Nah, deklarasi string yang menggunakan char, greeting, num sama dengan hello itu sebenarnya adalah array, dimana dapat dilihat di gambar itu ada kotak berbentuk 6 dan masing-masing kotak itu direpresentasikan oleh indeks dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi ada 6 kotak dan indeksnya dimulai dari 0. Masing-masing kotak ini memiliki alamat yang berbeda di memori, jadi meskipun dia satu variabel tapi dia dianggap memiliki lokasi yang berbeda. Contoh lainnya untuk penggunaan array string juga ada di bawah. Tanpa kita deklarasikan banyak kotaknya, itu akan mengikuti berapa buah kata atau karakter yang kita gunakan dalam string kita. Seperti di bawah itu ada char, greeting, dalam kurung kosong tidak ada apa-apa ya, sama dengan hello, seperti itu. Oke, bayangkan kita memiliki 3 kotak ya kalau array itu. Misalnya kotak pertama kita isikan hard disk 2 TB, kotak kedua kita isikan flash disk 32 GB, dan kotak ketiga kita isikan modem. Nah, untuk mengakses kotak ini itu menggunakan yang namanya indeks, dan indeks itu selalu dimulai dari 0. Jadi untuk mengakses hard disk kita panggil indeksnya 0, untuk mengakses flash disk kita panggil indeksnya 1, untuk mengakses modem kita panggil indeksnya 2. Nah, untuk membuat indeks di bahasa pemrograman C ya, deklarasi variabelnya kurang lebih seperti gambar di layar. Ada integer, itu tipe datanya, nama variabelnya, kemudian buka kurung, yang kotak seperti ini ya, jumlah kotaknya, jumlah tempat penyimpanan arraynya, dan tutup kurung. Kita juga bisa mengatur pada saat kita mendeklarasikan array, kita juga langsung bisa menginputkan isi dari arraynya seperti gambar di bawah. Kita punya integer nama array, kemudian kita gunakan sejumlah 3 kotak dan isinya adalah 0, 3, dan 2. Apa bedanya cara kedua ini? Cara pertama itu kita mendeklarasikan sejumlah 10 kotak dan isinya kosong alias 0 ya, tidak ada isi apa-apa. Nah, yang kedua, ketika kita deklarasikan 3 kotak, array dengan 3 kotak, itu sudah ada isinya dengan kotak pertama berisi 0, kotak kedua berisi 3, dan kotak ketiga berisi angka 2. Oke, dapat dilihat di gambar itu ada tipe data, integer ada tipe datanya, kemudian panjang arraynya adalah angka di dalam di dalam kurung, dan isi dari arraynya direpresentasikan dari kita gunakan operator addition ya, ditambah dengan kurung kurawal baru isi dari arraynya. Ingat, ini untuk mengisikan data ke array ketika deklarasi variabel. Berikutnya, bagaimana cara kita mengakses data di dalam array. Nah, di layar kita sudah punya contoh sebuah variabel array ya, dengan tipe data char, namanya adalah huruf yang berisi 5 kotak array yang berisi huruf A, B, C, D, E. Nah, kita ingin mengakses huruf C yang berada pada indeks ketiga, ini harusnya indeks kedua. Nah, ingat ya, indeks itu dimulai dari 0, berarti 0 itu adalah A, B itu indeksnya 1, dan C indeksnya 2. Berarti kita akan mengakses indeks kedua
maka kita gunakan perintah di bawah huruf dalam kurung 2. Nah, ini adalah contoh program dari cara akses array ya. Ini adalah contoh programnya. Jadi kita akan mengakses indeks kedua dari variabel huruf. Nah, hasilnya adalah seperti di gambar. Jadi isinya adalah yang kita akses adalah C ya. Seperti itu. Berikutnya bagaimana cara kita mengisi atau mengubah isi dari array. Nah, caranya hampir sama dengan ketika kita mengakses array. Ketika kita mengubah, tinggal kita panggil indeks dari arraynya, kemudian kita gunakan operator addition sama dengan, baru kita masukkan isi yang baru dari kotak arraynya. Seperti di gambar, kita akan mengubah indeks kedua yang sebelumnya hurufnya C menjadi huruf Z. Ini contoh programnya ya, bisa dilihat di layar. Kita punya variabel huruf dengan isinya adalah 5 buah A, B, C, D, E. Kita akses dulu menggunakan dengan memanggil indeksnya huruf, indeks kedua seperti itu, sama dengan Z. Artinya kita mengubah isi indeks kedua dari variabel array huruf menjadi yang sebelumnya dari C menjadi Z. Dan bisa dilihat hasil eksekusi programnya seperti di layar di bawah ini. Oke, saudara dan saudari semua, di sini tadi kita sudah membahas bagaimana cara mengakses data dalam array dan juga bagaimana cara mengisi data dalam array. Nah, ini adalah contoh program. Di sini kita punya sebuah array yang memiliki 5 yang berisi 5 kotak kosong ya. Kita akan mengisikan array ini dengan angka-angka integer. Jadi dimulai dari indeks pertama, indeks ke-0 dengan angka 32, indeks kedua, indeks 1 dengan angka 42, indeks kedua dengan angka 76, indeks 4 angka 31, indeks keempat angka 57. Kemudian kita akan printkan satu persatu nilai pada indeks 0 sampai dengan nilai pada indeks keempat. Ini cara mengisikannya, kita gunakan operator addition ya, sama dengan kita akses dengan cara memanggil nama variabelnya, kemudian kurung siku, indeksnya, indeks berapa, dan titik koma. Kita coba jalankan programnya. Nah, kelihatan di sini ya, nilai ke-1, nilai yang pertama yaitu 32, indeks ke-0 sampai nilai kedua 42, nilai ketiga 76, nilai keempat 31, dan nilai kelima 57. Pada contoh sebelumnya saudara lihat ya, kalau ketika kita ingin mengakses isi dari array, kita terpaksa harus memanggil angkanya satu persatu, indeksnya satu persatu seperti ini. Print F nilai ke-1, kita panggil variabelnya nilai dalam kurung indeksnya sampai dengan nilai indeks keempat. Nah, metode ini tidak efisien ya, karena ini akan membuat program kita jadi tidak efisien dan lama mengetik programnya. Untuk itu kita bisa gunakan kombinasikan dengan perulangan untuk mengefisienkan program kita, karena tidak mungkin rasanya kalau misalnya kita punya variabel array itu sejumlah 30 misalnya, tidak mungkin untuk mengisikan datanya kita harus mengetikkan satu persatu data yang akan diinputkan ke dalam. Dengan menggunakan perulangan, kita bisa menghemat waktu kita dengan cara cuma menggunakan perulangan, kemudian kita akan mengisikan satu-satu tanpa perlu mengetikkan apa yang akan kita isikan ke program. Contoh programnya seperti berikut. Ini adalah contoh program yang array menggunakan perulangan ya saudara. Jadi kalau program tadi ini, kita terpaksa harus menginputkan nilainya satu persatu sampai dengan semua terisi. Kalau kita gunakan perulangan, kita tidak perlu lagi seperti ini. Kita cukup menggunakan satu perulangan, kemudian kita bisa mengisikan nilainya satu persatu dan juga mengeluarkan nilai satu persatu. Contohnya seperti ini. Kita bikin perulangan untuk mengisi nilainya ya. For
I sama 0, I kecil dari 5, ditambah tambah nilai ke I sama dengan, misalnya kita masukkan saja nilainya, isinya sama dengan indeks I misalnya, ditambah angka 23 misalnya begitu. Ini kita hapus. Nah ini kalau kita jalankan, dia akan otomatis mengisikan nilainya sesuai dengan apa yang kita perintahkan di sini. Coba kita jalankan programnya. Nah kelihatan ya, pertama itu 23 tambah 0, 23, 23 tambah 1, 24, 23 tambah 2, 5, 23 tambah 3, 6, 23 tambah 4, 27. Berikutnya kita bahas untuk mengetahui panjang dari array. Bagaimana cara kita mengetahui panjang dari array? Ada cara lebih efisien untuk mengetahui panjang dari array dengan menggunakan fungsi yang sudah ada di C. Nah, fungsinya seperti dapat dilihat di layar ya. Size of, kita panggil variabel array-nya, kemudian dibagi size of bintang nilai. Ini akan mengembalikan ke variabel length besar kotak yang ada di array, seperti itu. Atau programnya bisa kita lihat sebagai berikut. Oke, di sini kita sudah punya sebuah program ya. Dengan di sini kita ada sebuah variabel array dengan nama nilai dengan tipe data integer, berisi sejumlah 5 kotak data. Kotak pertama berisi 33, kotak kedua 22, kotak 3 11, kotak ke indeks ke 34 dan indeks keempat itu 21. Nah kita ingin mengetahui panjang ukuran array ini. Sebenarnya gampang sih, ini ukuran dari arraynya. Cuman kalau misalnya program kita panjang, misalnya kita nggak mungkin harus scroll ke atas lagi, atau misalnya kita punya sebuah array yang indeksnya ukurannya ditentukan dari input, misalnya seperti array yang kita gunakan pada karakter misalnya. Bagaimana caranya? Kita gunakan perintah ini, size of nilai dibagi size of nilai. Ini adalah nama variabelnya, variabel arraynya. Nah, ini kalau kita jalankan, variabel length ini akan berisi ukuran dari array yang kita miliki. Coba kita lihat bagaimana hasil eksekusinya. Nah, kelihatan di sini ya, banyak isi dari array adalah 5. Selanjutnya akan kita bahas array 2 dimensi. Nah, array 2 dimensi ini adalah kelanjutan dari array 1 dimensi. Jadi kalau array 1 dimensi itu bentuknya kotak panjang, satu baris ya, seperti itu. Kalau array 2 dimensi, ini data itu bisa kita representasikan dalam bentuk tabel ya. Nah, biasanya digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk matriks. Termasuk juga data yang digunakan dan menyimpan data untuk gambar ya, karena gambar itu sebenarnya adalah matriks yang berisi kode-kode pixel dari gambar tersebut. Nah, untuk array 2 dimensi ini, di sini kita sudah punya di layar ini ada sebuah variabel matriks dengan tipe data integer. Kita membuat panjang barisnya adalah 3, panjang kolomnya adalah 3. Dan isinya adalah untuk baris pertama 3, 1, 3, dan 5, baris kedua 5, 3, 1, dan baris ketiga 6, 2, 3. Nah, untuk indeksnya dapat dilihat di tabel di samping ya. Jadi indeks ketika kita mengakses dengan perintah seperti ini, seperti yang di bawah, matriks 1 dalam kurung 1 dalam kurung 0, itu pernah kita mengakses dari pertama adalah baris keberapa, kemudian kolom keberapa. Ingat ya, matriks baris keberapa, kolom keberapa, baris dulu baru kolom dulu. Contoh di bawah itu kita punya kita mencoba mengakses matriks dengan baris ke 1
dan kolom ke 0. Maka data yang akan muncul adalah angka 5. Itu di situ sesuai dengan tabelnya ya, baris ke 1, indeks ke 1 dan kolom dengan indeks ke 0.